warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahrul Ramadan syahrus syiyam unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, ustazah, para jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya limpahan rahmat, hidayah, nikmat sehat dan sempat pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita banggakan ini untuk sama-sama melaksanakan sholat isya, tarawih dan witir berjamaah. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mengawali ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, kami dari pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang Syahrul Syiyam, bulan puasa, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan, yakni 1443 Hijriah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua, patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan ini 1443 Hijriah. Bapak Ibu semuanya senang gak bertemu dengan Ramadan tahun ini? Sholat witir berjamaah di masjid, dianjurkan untuk melaksanakan sholat itu di rumah masing-masing. Alhamdulillah, ada yang melaksanakan berjamaah di rumah, ada juga yang sendiri-sendiri. Tidak menutup kemungkinan tidak juga melaksanakan. Benar tak? Alhamdulillah, pada sholat Idul Fitrinya juga tahun 2021-2020 itu juga ada yang melaksanakan, juga tidak ada yang melaksanakan. Bingung. Biasa diimami, di rumah mengimami. Nah, sunnah juga hukumnya, tidak usah sholat id. Ada kan? Alhamdulillah di tahun 2021 yang lalu, walaupun agak dipaksakan, kita dapat melaksanakan sholat tarawih dan Idul Fitri berjamaah di masjid. Dan tahun ini kembali Allah pertemukan. Mungkin ini adalah jawaban doa yang kita selalu senandungkan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab as-Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itu yang kita doakan kepada Allah, kita pintakan kepada Allah di setiap solat. Alhamdulillah pada malam ini insyaallah 1 bulan penuh kita memohon kepada Allah diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kesempatan, amin, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Dan walaupun
kita sudah diberikan kelonggaran, namun bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin kurang sehat, silakan pakai masker atau istirahat di rumah. Dan mudah-mudahan kita semua sudah divaksin dan kita diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa kita bilang demikian? Semua akan mendapatkan berkah. Entah itu pedagang, petani, UMKM, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah. Kenapa? Apa yang dijual oleh UMKM kita semuanya pasti dibeli, diburu. Pada saat puasa semuanya pada siang hari kita borong kan? Yang tadinya mungkin tidak berminat dimakan, tapi di bulan puasa ini pengen makannya. Coba kita jengok misalnya di pinggir-pinggir jalan arah Indralaya itu banyak sekali buah belewa itu ya. Tidak kepengen nak makannya kalau tidak puasa. Tapi dengan puasa ini dendam misalnya. Balik kaget buah belewa ini aku kasih susu, kasih es. Padahal selama ini tak pernah kita terpikir nak makan belewa itu kan. Nah ini aku cerita dengan orang rumah sambil jalan-jalan kan. Nah, ini kaget juga lah. Kekurangan ini kayak. Buah belewa ini yang pasti di bulan puasa diburu. Dimakan dengan apa baik, enak. Nah itu puasa. Bukan berarti kita mengumbar nafsu, bukan. Ini suatu keberkahan. Keberkahan bagi petani yang menanam buah ini. Allah berikan keberkahan, Allah berikan rezeki kepada mereka dengan bertanam buah ini dan diburu di bulan puasa. Di luar bulan puasa mungkin kita tidak pengen makannya, banyak di jalan-jalan itu yang tertimbun busuk-busuk baik mungkin kan. Tapi dengan berkah Allah, semua apa yang tidak ingin kita makan atau tidak minat kita makan selama di luar bulan puasa, di bulan puasa ini insya Allah bukakan rezeki kepada kita semua. Bukakan rezeki pedagang, petani, semuanya Allah berikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Menjelang Idul Fitri pasti diburu. Ada cabai, ada bawang ataupun yang tukang daging itu semuanya mendapatkan berkah. Khususnya orang-orang yang punya toko-toko baju itu ramai nih, janganlah kaget. Kapan 2 minggu berjalan puasa ini mulai merapat ke sana kalau ya. Masjid mulai sepi. Tapi insyaallah kalau jamaah kami ini insyaallah kayaknya sampai akhir ramai. Kami sudah pengalaman yang sudah sampai akhir Ramadan ramai, Pak. Siangnya baik dia tu merapat ke toko-toko, malamnya balik solat tarawih isya lagi jamaah. Amin. Walaupun di akhir Ramadan kita diberikan kelonggaran untuk mudik, silakan. Kata Pak Presiden kita silakan. Namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya silakan bersilaturahmi. Itu suatu keberkahan semua. Allah berikan keberkahan itu di bulan Ramadan kepada orang yang entah itu berpuasa atau tidak, Islam atau bukan, semuanya dapat berkah. Nah, kalaulah umatku itu tahu, kata Rasulullah, keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan itu, niscaya mereka itu kepengennya, kata Rasulullah, pasti umatku itu kepengen sepanjang tahun itu Ramadan semua. Kenapa? Karena keberkahannya di situ. Di bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu surga. Dibukakan pintu lapang surganya Allah. Dan khusus untuk orang yang berpuasa itu Allah bukakan pintu yang namanya Babur Royan, pintu Royan. Ini khusus untuk orang yang berpuasa. Nah kita insya Allah termasuk orang-orang yang akan memasuki pintu itu. Pada bulan Ramadan ini Allah tutup pintu rapat-rapat, pintu neraka. Betul itu. Tapi banyak yang celoteh, tidak mungkin pintu neraka ditutup. Ya kalau mereka berpuasa dengan benar, dengan keikhlasan kepada Allah, kenapa tidak? Allah buka pintu surga lebar-lebar, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya dan Allah belenggu setan-setan itu. Yang membelenggu setan itu ya puasa kita ini. Kalau kita tidak puasa, tidak berkeliaran juga dia. Logikanya seperti itu. Kalau kita tidak berpuasa, lah jelas setan ini keliaran, menghantui kita. Bukan menghantui yang puasa, indah. Yang tidak berpuasa itulah yang diikutinya. Kemana dia jalan diikutinya, karena dia tidak berpuasa. Nah, celakanya juga dia lah tidak puasa, tidak katik malu pula. Nah itu, dia makan sembarangan,
masih merokok juga di pinggir jalan, nah itu malunya tak tahu kemana tu. Nah, bagi mereka yang tidak berpuasa itulah setan itu tidak terbelenggu. Justru setan itu membelenggu dirinya, tidak akan jauh dari dia. Nah itu. Jadi alhamdulillah syukur, mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, diberikan kesehatan dan kemampuan, ditingkatkan keimanan. Mudah-mudahan kita di akhir Ramadan nanti akan memperoleh derajat takwa. Ini mungkin pembukaan dari kami pengurus. Nanti setiap malam akan ada dai-dai yang menyampaikan tausiahnya di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mereka itu akan mempertebal keimanan kita, kehusuan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, mempertebal keimanan dan menambah hasanah keilmuan kita tentang puasa ini, sehingga kita semakin yakin bahwa puasa ini Allah wajibkan, tidak akan mungkin sia-sia dan tidak akan menyiksa kita semua. Tentu Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu apa tujuannya? Nanti akan dikupas secara luas oleh dai-dai yang akan berbicara di sini nanti. Sebagai pembukaan dari kami itu mungkin banyak kurangnya. Kami mohon maaf, kami mohon ampun.